Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih bisa bertafakur ini lagi, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemarin kita udah sempat ngebahas tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran ya. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang bagaimana proses Al-Quran sampai kepada kita. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kalau dibulatkan 23 tahun. Nah secara berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi begitu. Ada beberapa ayat yang dihapus, ada juga yang emang ayatnya masih ada tapi hukumnya udah gak berlaku lagi gitu. Nah lalu bagaimana cara Al-Quran sampai kepada kita saat ini? Yang kita tahu ya, Al-Quran tuh bentuknya kayak buku gitu kan, kitab, beneran kitab. Tapi zaman dulu Al-Quran tuh cuma lembaran-lembaran, bukan lembaran-lembaran lagi, ditulisnya di atas kulit unta, ditulis di atas batu, bukan bentuk benar-benar lembaran. Beda sama kitab-kitab yang terdahulu, emang bentuknya lembaran gitu, dibukukan. Ada semua kitab-kitab yang lain juga diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar itu. Yang Lailatul Qadar itu cuma ini doang Al-Quran, tapi yang lainnya juga, kitab-kitab yang lain juga, suhuf Nabi Ibrahim juga turunnya pada bulan Ramadan, sama turunnya pada bulan Ramadan. Cuma ada yang di awal, ada yang di tengah, tapi kita umat Islam Al-Quran turunnya tuh di 17 Ramadan. Nah, bagaimana Al-Quran bisa sampai kepada kita? Ketika Nabi Muhammad, kemarin udah sedikit dibahas, dapat sebuah wahyu, itu Al-Quran, wahyunya bukan hadis, maka sama Nabi Muhammad disuruh ditulis, panggil sekretarisnya, tulisin. Ketika selesai nulisnya, bacain, kata Nabi Muhammad. Dibaca sama sekretarisnya, ada yang beda, suruh nulis lagi, kasih tahu yang salahnya di mana, ulang lagi bacaannya, suruh benerin lagi, begitu. Nah kenapa Al-Quran gak dibukukan aja? Karena masih ada proses namanya penghapusan ayat. Ketika itu zamannya Nabi Muhammad itu masih ada proses penghapusan ayat gitu, makanya gak dibukuin dulu. Itu salah satu hikmahnya. Ada ayat-ayat udah gak berlaku lagi. Kenapa gak berlaku lagi? Katanya relevan sampai sepanjang zaman. Iya, karena ada kayak misalkan gini, kenapa zaman Nabi Muhammad awal-awal datang Islam, khamar itu masih diperbolehkan, sampai nanti ketika saatnya khamar itu nggak dibolehkan, dilarang. Bahkan Umar sendiri sampai terbesit dalam hatinya tuh, ya Allah kenapa sih nggak dibolehin khamar? Bukannya menolak, tapi tolong berikan penjelasan yang lengkap gitu. Nah turun ayat yang dimana menyatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya bagi manusia, tapi mudorotnya lebih banyak. Nah gitu, makanya baru Umar terima. Bukannya menolak, tapi pengen tahu kejelasannya gitu kan. Nah makanya ada juga di sana penghapusan ayat itu seperti itu ya. Allah alam shawab. Ya, kita tahu Al-Quran itu benar-benar relevan sampai akhir zaman. Bahkan ketika sampai detik ini Al-Quran itu benar-benar relevannya seperti apa?
mungkin zaman dulu bisa mengalahkan namanya syair-syair, mukjizatnya di situ. Di sini juga Al-Quran tuh masuk ke dalam sains, masuk ke dalam segalanya ada dalam Al-Quran gitu. Bahkan hal-hal yang saintik kayak gitu juga ada dalam Al-Quran. Gak bisa Anda jelasin sekarang karena videonya bukan tentang itu, tapi semuanya ada di dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran itu buku petunjuk, bukan buku kamusnya gitu, bukan itunya, bukan buku itunya. Ada di Al-Quran. Jadi kalau contoh kayak gini, kayak mana cara kita pengen tahu harga mobil, ada di Al-Quran. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kalian nggak tahu gitu. Al-Quran itu cuma buku petunjuknya. Kalau pengen beneran tahu harga mobil ya tanya orang yang tahu. Nah gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran sampai kepada kita itu ada dua, ada bilisan sama tulisan. Dari tulisan itu yang tadi nas Al-Quran itu ditulis para sahabat. Nah kalau dengan lisan itu dari hafalan-hafalan para sahabat begitu. Lalu bagaimana cara, kan Al-Quran turunnya random ya, gimana para sahabat tahu urutan Al-Fatihah sampai An-Nas itu gimana caranya? Karena sang Nabi baca Al-Quran itu berurutan. Ketika dia lagi sholat ya, bacanya berurutan. Pasti sholat rakaat pertama itu urutannya lebih duluan daripada nanti sholat kedua, rakaat kedua, urutan surat pilihannya beda lagi yang belakangnya gitu. Makanya tahu di situ. Urutan ayat-ayatnya juga tahu di situ. Gitu. Sang Nabi bacanya kayak gitu waktu sholat, makanya sahabat oh tahu. Jadi ayat ini tuh turun urutannya tuh habis ini. Oh ayat ini tuh urutannya habis ini gitu. Begitu terus hingga pada zaman Abu Bakar, para hafiz Quran itu banyak yang meninggal dunia di saat perang melawan nabi palsu. Nah di situ ada konflik lagi, ada masalah lagi. Gimana caranya agar Al-Quran ini tetap ada walau para penghafalnya udah pada meninggal? Akhirnya atas usulan Umar dibukukanlah Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar nih sedikit menolak ya, karena belum pernah ada di zaman Nabi, tapi karena untuk kemaslahatan umat akhirnya dibukukan, ditaruh di istrinya Nabi Muhammad itu. Kumpulan Al-Qurannya itu udah jadi mushaf, bukan suhuf lagi, udah jadi mushaf gede gitu. Nah nanti waktu zamannya Utsman bin Affan itu ada penyebaran Al-Quran, setiap kota itu dikirim satu Al-Quran. Kenapa? Karena waktu zaman itu beda lagi masalahnya, bukan tentang penghafalnya apa nggak ada kayak gitu, tapi masalahnya karena Islam semakin menyebar luas, akhirnya bahasa Al-Quran jadi berubah-ubah. Bahasa Al-Quran berubah-ubah. Kayak misalkan bahasa Mesir itu beda sama bahasa Fushanya orang Arab. Bahasa Mesir itu kof ya, dibacanya A. Kolbi dibaca albi. Nah, beda. Setiap daerah ada Al-Qurannya masing-masing, beda. Akhirnya kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya diambil yang di istri Rasulullah itu, dibuat salinannya, dikirim ke berbagai kota. Di setiap provinsi ada satu Al-Quran gitu. Di setiap provinsi ada satu Al-Quran dikirim begitu. Nah dari sana pula nanti ada mulai perkembangan lagi. Perkembangannya kayak mana? Al-Quran itu pada awalnya itu Arabnya Arab gundul, tapi mulai kesini ada harokatnya, ada titiknya, itu ditambahin sama orang para ulama tajwid gitu, agar memudahkan orang yang bukan Arab bisa membaca Al-Quran. Kayak kita, coba kalau misalkan zaman sekarang Al-Qurannya kayak orang zaman dahulu gitu, kita nggak bakal mungkin bisa baca Al-Quran. Kita nggak tahu gitu, nggak tahu ini huruf apa. Jangankan harokat ya, titik aja nggak ada gitu. Akhirnya ditambah harokat, ditambah titik-titik untuk mempermudah, bukan mengubah Al-Quran.
ya, tapi memberi tanda baca, istilahnya seperti itu, agar kita memudahkan membaca Al-Quran gitu. Dari zaman ke zaman tambah lagi hingga akhirnya sekarang yang seperti kita lihat ya, itu mushafnya Rasam Utsmani. Dimaksud Utsmani di sini apa? Yang nulis Rasam itu Utsman Toha. Coba lihat di mushaf Madinah, di belakangnya ada keterangan di belakang mushafnya ya, bukan bagian Al-Qur'an ya, bukan di belakang tanda keterangan percetakan. Nah, di sana ada tulisan khototnya, penulisnya yang nulis Al-Qur'annya. Jadi mushaf Madinah tuh tulisan tangan terus di scan gitu. Nah, yang nulisnya itu namanya Utsman Toha, makanya Rasam Utsmani, karena gaya tulisan Utsman Toha. Itu bisa sampai kepada kita seperti itu. Nah, lalu bagaimana tentang qiraah sab'ah, tentang macam-macam yang lain qiraah. Jadi waktu zaman Nabi Muhammad, Umar pernah nggak dengar seorang sahabat ya, ini kok dia ngebaca Al-Qur'annya beda sama apa yang didengarnya dari Nabi Muhammad. Akhirnya dibawa orang itu kepada Nabi Muhammad, bilang, Nabi Muhammad, ini orang membawa Al-Quran, coba bacain. Kata Nabi Muhammad, emang seperti itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan dengan 7 logat. Jadi ada wabuha, ada wabuhe. Nah, kenapa? Untuk mempermudah. Bedanya apa di sini? Bukan beda Al-Qurannya, tapi beda tajwidnya, beda cara bacanya, beda logatnya gitu. Awalnya yang diketahui ada 7 gitu, tapi setelah diteliti makin kesini ternyata ada 3 lagi yang sahih juga, sanadnya sahih juga. Akhirnya jadi qiraah asy'ariyah, apa 10 bacaan itu. Nah, ada lagi sisanya 3 qiraah itu qiraah saz, itu yang gak jelas dari mana, yang itu dianggap lemah, bahkan ada yang bilang itu dibuat-buat, yaitu qiraah saz kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dulu. Lastu biasa minkum, lastu biasa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.